biaya layanan KUA lebih murah, masyarakat dalam paham mengenai layanan publik KUA, kapasitas aparatur KUA meningkat, perencanaan, partisipasi, nggak apa-apa lah, swasta termasuk ini ya partisipasi kita. Nah, dan ini bagaimana KUA kelola dengan baik. Ya, lanjut. Ya. Ini sedikit saja. Dan apa yang tadi itu sudah disampaikan di KUA sudah bagus, infrastrukturnya, layanannya, semua masyarakat hadir, IKM-nya, Dumasnya, alhamdulillah sudah kita bisa kelola dengan baik. Makanya itu bukan hanya di KUA tadi kalian tahu. Sekarang di KUA ini diharapkan sampai instansi lain punya website, punya media sosial. Jadi tidak ada, termasuk hari ini kita akan gembongkan, kita akan sebarkan, tapi yang baik, kalau yang jelek, oh tidak. Ya, semuanya baik ya. Apakah dengan melalui dengan elektronik, media kita akan sebagainya. Kita di Kabupaten Teriatan dengan data kemampuan bukan saya menjurui. Ini saya juga alhamdulillah saya punya YouTube. Apa anunya Bu? Nanti saya malu terangkan, nanti jelaskan jadi terakhirnya Ibu Anti. Ada YouTube-nya, silahkan banyak semua. Bahkan kemarin ada kegiatan bersama dengan Basnas, pertama dari pajak, PTSP, alhamdulillah sudah masuk di YouTube. Dan kedua ada videonya juga, ada dokumen terkait dengan foto-foto, infografiknya luar biasa. Ya, infografiknya luar biasa, semua kegiatan ada foto-foto, daripada foto satu-satu tidak ada kreasinya. Ini sangat luar biasa ini, ada kreasinya, ya berubah-ubah lah. Ya, dan sebentar, insya Allah juga ada Instagramnya, ini semuanya, ada Twitternya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada di media sosial yang tidak ada. Nah, dan sekarang nanti insya Allah Ibu, Bapak Ibu, bukan saja nanti saya memang segera jelas bahasa saya, harus tahu membuat kampanye. Pak saya itu di Makassar kemarin, ini ada salah satu materi hanya membuat kampanye, maksudnya membuat ini teman-teman bilang kenapa KUA-nya dulu disuruh. Memang harus KUA, wajib bukunya dulu baru teman-temannya nanti akan disampaikan. Dan kedua, bagaimana membuat sertifikat online, diajarkan juga bagaimana mengolah IKM, membuat apa namanya Google Form, harus sedikit paham ini. Nanti ada layanan khusus terkait dengan pemahaman itu, dan insya Allah akan saya bersama dengan Pak Sidik, Pak dari Balai Diklat, untuk belajar membuat kampanye yang terkait dengan apa yang mau dibikin terkait dengan IKM, dengan grupnya. Jadi saya kira insya Allah, dan kedua alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih oleh Pak Haji Andi Asbi datang di KUA. Beliau memang terserah ditakuti beberapa lembaga yang ada di Indonesia ini, tapi LSM bukan untuk itu, tetapi adalah bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sekarang insya Allah di KUA kita akan naikkan levelnya, yang dulunya itu jorok, tapi insya Allah lebih bagus nanti ke depan. Inilah seperti inilah kemarin spontanitas Pak Bupati, dan memang harus kita terbuka berteman dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, semua yang elemen-elemen, bukan saja orang Islam tapi sesama, maksudnya orang luar, kita bersahabat dan berteman semua. Nah, terkait dengan terakhir, nanti akan juga Pak Hasbi juga akan sedikit memberikan pemahaman kepada kita. Nanti setiap ruangan saya jelaskan bahwa KUA Teriatan ini masuk revitalisasi KUA di Sulawesi Selatan ini di Bone pertama, KUA Teriatan. Tapi hari ini saya undang karena kebetulan tahun 2023 ada 3 KUA Bone, makanya hari ini hadir secara sukarela, tidak ada undangan, tidak ada ini, hanya sukarela datang silaturahmi ini. Makanya itu tidak ada snacknya. Memang selalu saya bikin kegiatan, bikin bilang teman-teman, kenapa itu Pak KUA selalu ada kegiatan ini, meski ini sedih Pak Dika ada dia Andre. Yang penting saya mau ada timnya, makanannya jual nanti di belakang. Insyaallah, dan selanjutnya nanti akan sedikit nanti hanya kampanye, tapi itu hanya penjelasan terkait dengan IKM-nya dan hal-hal yang lain. Untuk tambahannya saya mau mengajak teman yang 3 kecamatan nanti akan terhubung dengan Zoom dari Balai Diklat Pak Imran Sadik terkait membuat Google Form
bikin buat CAT sama bagaimana, oh bisa bikin begitu. Nah itu harus ke top itu. Ya. Saya kira demikianlah, dan selanjutnya saya tutup ini semuanya kawan harus miliki. Ya, ini sudah ada. Intinya bagaimana ada di sini KUA program bermanfaat, ada KUA rame dan KUA ngetop, masih ada tambahannya saya lihat di sini. Ada beberapa hal, area kerja dan segala macam semua di sini. Kalau sudah terpenuhi, luar biasa, luar biasa. Yang jadi kita datang ke sini bukan untuk menggurui, tapi memberikan semangat dan motivasi buat kita. Intinya Pak Mantan Kandep, yang pasti ada kemauan. Ini soal kedua. Soal kedua. Jadi seberapa kemarin seandainya itu saya mau bayar Pak, itu pembatian dan pajak 2 juta. Iya 2 juta, tapi biasa saja, tidak ada. Hanya biasanya diberikan makan-makan di sini. Jadi saya kira terima kasih, dan selanjutnya hanya 7 menit. Persilakan terkait dengan yang saudara program. Mumpung masih ada, datang besok apa ke Ketator atau ke Enrika. Silakan dulu. Boleh ya, silakan. Saya salah ucap ya. Nah, terkait KUA revitalisasi itu yang paling banyak kita fokuskan ke layanan digitalnya. Bagaimana caranya kita mengkampanyekan KUA sebagai kantor yang sudah lebih keren, KUA keren melalui media sosial. Karena dulu KUA itu seperti yang dikatakan Pak KUA itu hanya sebatas layanan nikah. Sekarang KUA sudah direvitalisasi menjadi 13 layanan, dan itu tugas KUA untuk mengkampanyekan juga melalui media sosial. Jadi yang terbatas di pelayanan langsung. Makanya sedikit curhatan kemarin sama Pak KUA, kenapa sih kepala KUA-nya terus saja yang diundang ke Makassar untuk pertemuan, sementara kan di sini kita difokuskan untuk digitalisasi. Kenapa tidak operatornya atau stafnya yang diundang ke Makassar belajar layanan digital? Karena ilmu kita tentang digitalisasi itu sangat minim dan terbatas. Bagaimana kita menggali ilmu itu sendiri, padahal kita dituntut untuk menguasai teknologi, sementara kita tidak difasilitasi. Jadi jadi kalau teman-teman mau belajar sama-sama membuat video, layanan dalam bentuk video atau infografik dalam menggunakan media Canva, bisa melalui Ibu Ana, ada Ibu Fatma juga. Kalau tidak ada dekat di sini karena ikhlas kamu nggak tahu. Tidak. Jadi untuk video-videonya itu kami menggunakan CapCut atau CapCut. Nah, itu bisa diakses melalui handphone. Jadi bisa kita sambil santai, sambil mengedit, sambil rebahan. Karena bisa gunakan waktu istirahat saya itu biasanya mengedit di malam hari. Karena siang hari kan pelayanan. Jadi untuk mengedit video kegiatan itu saya lakukan malam sambil istirahat melalui CapCut. Untuk infografiknya kami menggunakan Canva. Coba bikin download Canva, di situ banyak desainnya. Bisa kita pilih sendiri berdasarkan temanya. Jadi tinggal kita edit saja sedikit berdasarkan keperluan. Backgroundnya sudah disiapkan. Untuk apa lagi untuk media sosialnya itu kan ada YouTube, ada Facebook, Instagram, TikTok. Itu kami bagi-bagi untuk publikasinya. Ada melalui Bu Ana, untuk YouTube-nya melalui Pak Junaid. Jadi kawan revitalisasi itu harus punya tim, karena tidak bisa Pak kawannya saja sendiri dia yang kerjakan nih, dan tidak bisa satu saja anggotanya yang laksanakan nih, karena tugasnya itu dibagi-bagi. Sosialisasi di kantor KUA Tanete Riatap, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa ditampilkan Pak.
yang pelayanan ini. Atau kita boleh. Utangnya senyum dulu karena ketika bertatapan mata kita pasti senyum dulu, baru salam, baru kita pakai ya, kutatok. Terus kita berikan pelayanan yang ramah. Maksudnya bagaimana mau prinsipku, bagaimana mau diperlakukan begitu juga perlakukan orang. Iya. Terus menyambut dengan senyum empati dan kontak mata ya seperti tadi Nabi bilang Pak Kawa. Iya, peragaannya masuk tamu tak masuk lihat mukanya dan masuk begitu maksudnya Pak Kawa. Harus di kontak mata, harus ada hubungan emosionalnya dengan tamu tak. Selanjutnya, mempersilahkan tamu untuk duduk dan menawarkan bantuan. Jadi, masih sementara berdiri, tamu tadi kita suruh duduk ki Pak, duduk ki Bu, duduk ki Pak, berdiri begini saja kita. Anggaplah. Kalau duduk itu kita tawarkan ki, suruh ki dulu isi buku tamu, ingat isi buku tamu digital. Peragaannya bagaimana? Kalau kemudian sikap selama pelayanan bersuara ramah dan artikulasi jelas dan sesekali menunjukkan senyum. Jadi jangan kita terlalu banyak bicara, jangan menokok kayak orang menokok-nokok. Maksudnya apa nih? Bentak-bentak. Yang kita yang lebih halus. Iya, yang lebih lama dari saya. Next, cara menjelaskan yang bersahabat dan menatap lawan bicara. Bisa juga sesekali saya itu kalau kuliah tamuku kan biasa itu dilayani tamu yang gugup kayak calon pengantin itu kadang gugup karena baru menginjakan kaki ke KUA. Saya kadang tuh aja bercanda dulu supaya kasih enak perasaannya begitu supaya dia kasih tawar gula-gula. Kemudian bisa peragaannya bisa dia dulu di sana baru kita anukan peragaan kita ya kita masuk di ruangan baru ya nanti di sana ya. Oh di sini nanti terbatas oleh ruangan. nanti di sana. Oh ya di luar ya Terbatas oleh ruangan. Ada praktik nanti sudah bubar juga. Yang penting semuanya tahu nanti di sana gitu. Jika terjadi interupsi, petugas harus meminta izin kepada pengunjung saat menyelesaikan pembicaraan atau melalui harus kita minta izin dulu. Tapi bisa Kak tuh WC dulu sebentar, nggak apa-apa di menunggu sebentar. Terus datang Pak KUA, mana kenapa nunggu di sini, mana front office-nya di sini, asal di WC keluar. Jadi tamu tetap menungguin aja perasaannya karena izin dikit dulu sama dia, nggak ditinggalkan Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami meliput sosialisasi yang sangat bergensi di Kantor Urusan Agama Tanah Teriatang Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ada di tamu. Kepala KUA-nya, beliau sangat dekat dengan Mas Media dan Ormas LSM. Yang kita pelayanan sambil magosi. Ya, maksudnya fokus sama satu tamu tak. Kalau misalnya sementara pelayanan ada lagi tamu tak datang, karena kan pasti di masa pelayanan bisa kita dulu di. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya meliput di kantor KUA perusahaan Kantor Urusan Agama Tanah Teriatang Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini presentasi dari salah satu instruktur KUA Kabupaten. Nah, ini kepala KUA-nya. Saya itu tamu tak merasa Jadi sebiasa. Iya, padahal tidak berkas betul. Iya, kan apa cari tahu ya. Iya, betul. Terus Ini kepala KUA-nya. petugas menunjukkan sikap adil atau tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Iya. Siapa yang duluan datang itu dulu dilayani. Bagaimana cara pelayanan tak kepada orang sebelumnya, begitu cara pelayanan tak orang. Itu luar biasa, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Sikap tak harus
konsisten. Ini Kepada bagus siapapun, kalau baik itu seluruh yang lembaga kantornya pegawai atau yang kantor pelayanan, biasa, lembaga administrasi, harus tetap melayani dengan ramah, pelayanan publik sesuai dengan bukan hanya pada etika KUA, pelayanan. mampu memberikan Tidak merokok atau makan saat bimbingan memberikan layanan. kepada seluruh aparat bagaimana cara melayani masyarakat dengan etika secara umum. Ya, ini Terus patut salam atau ucapan terima kasih patut dicontoh. pelayanan. Nah, Bagaimana cara biasanya melayani itu dalam publik satu dengan pertemuan ramah. yang paling berkesan itu di akhirnya. Makanya di akhir pertemuan atau selesai bikin layani tamu tak kasih ki ucapan hati-hati ki, itu saya juga biasa hati-hati ki, supaya itu tamu tak merasa dipedulikan, merasa enak perasaannya tinggalkan kantor tak ada masalahnya. Ya mungkin segitu di sharingnya, mohon maaf tidak menggurui, sama-sama belajar, saya juga belum sempurna, aku baca saja ini. Assalamualaikum. Wah, belum menit kayaknya. Iya. Terima kasih luar biasa ini Bu Anti, wajar saja anak ini untuk dapat predikat berkali sebagai emasnya di Tenboleng. Dan selanjutnya lebih misalnya banyak di YouTube lah. Maksudnya tadi malam saya buka di YouTube terkait dengan layanan tamu baik di bank, luar biasa. Di Bantusan walaupun kita contohnya Ini susah masuk. Kalau layanan pertama itu bagus, insya Allah pasti. Itulah salah satu tujuan utama terkait dengan revitalisasi KUA. Jadi KUA ke depan ini akan insya Allah naik kelas. Kantor urusan agama. Jadi insya Allah dan selanjutnya nanti juga ada pemahaman kita atau bagaimana sistemnya Pak dari sahabat kita terkait dengan layanan yang ada di KUA. Dan terus saya sampaikan bahwa di KUA tadi saya sampaikan bukan hanya nikah tapi banyak layanan-layanan yang kita harus lakukan, terutama terkait dengan ke depan ini adalah moderasi beragama insyaallah. Jadi saya kira demikianlah, mungkin ada sedikit apa maunya Pak teman ini juga tidak terlalu lama Pak Andi dengan kita, mumpung ada kumpul ada 3 KUA di sini, hanya sukarela kedatangannya untuk sharing terkait dengan revitalisasi KUA. Saya kira terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami meliput di Tanetiriatang, kantor urusan agama Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu KUA yang terbaik di seluruh KUA di Kabupaten Bone. Hari ini melakukan sosialisasi atau penyuluhan atau bimbingan ke aparat staf kantor urusan agama sekecamatan Tanetiriatang mungkin atau sekabupaten Bone, wallahu alam. Kami belum konfirmasi kepada kepala KUA. Nah, ini menampilkan video. Ini kegiatannya, video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini saya berada di kantor urusan agama Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berada di tengah-tengah sosialisasi revitalisasi kantor urusan agama, karena salah satu kantor urusan agama di Tanetiriatang di Kabupaten Bone ini yang mendapatkan prestasi dari 3 kantor KUA di seluruh KUA di Kabupaten Bone dari 27 kecamatan, kemudian 372 kelurahan dan desa. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya menyaksikan begitu luar biasa tadi para instruktur ataupun bimbing memberikan bimbingan atau penyuluhan bagaimana cara melayani tamu, bagaimana cara menyapa tamu, bagaimana cara mengarahkan dalam hal bukan hanya persoalan urusan rujuk talak nikah. Persoalan pelayanan ada di kantor urusan agama. Nah, saudara pemirsa, di samping kanan saya ada seorang laki-laki yang gagah, yaitu
Kepala Kantor Urusan Agama yang salah satu mendapatkan prestasi KUA terbaik di Kabupaten Bone. Nah, ini adalah Kepala Kantor KUA-nya. Assalamualaikum Pak KUA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Nah, saya tadi sangat serius mendapatkan bimbingan dari Bapak langsung, kemudian kedua instruktur instruktur kabupaten atau kecamatan, wallahualam sebelum tahu. Apa yang menjadi motivasi Pak KUA begitu berani menghadirkan ormas LSM bisa menyapa atau melihat kantor urusan agama dan ternyata ini? Saya terima kasih. Saya Abdul Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Tenteriatan bersama tim kerja kami, keluarga besar kantor urusan agama, dan di tempat ini saya sengaja juga undan khusus dari teman-teman KUA yang di luar, yang tahun 2023 ini ditunjuk sebagai representasi KUA tambahan yang ada di Kabupaten Bone. Berarti Bone ini sudah 4 masuk representasi tahun 2003. KUA Tenteriatan masuk tahun 2022. Tentunya bahwa kita sudah tahu bahwa KUA Tenteriatan ini bukan miliknya Kementerian Agama, tapi adalah milik masyarakat. Dan tentunya kami juga di Kementerian Agama ini diberikan amanah oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, khususnya dalam hal terkait dengan keagamaan. Ini KUA itu sangat luar biasa melaksanakan tugas-tugas topoksi yang ada di KUA di Indonesia ini, karena di topoksi di KUA ini yang dulunya adalah 10, sekarang ada tambahannya. Banyak hal terkait dengan nikah, dan tentunya kita harus dipahami bahwa KUA bukan hanya tugasnya saja persoalan nikah yang dulunya orang tahu bahwa di KUA harus nikah atau rujuk, tapi banyak layanan-layanan yang harus kita lakukan. Mana sakatnya, mana wakafnya, perlu halalnya, kemasjidannya, dan banyak hal. Ditambah lagi terkait dengan moderasi beragama. Roadnya sekarang ini kan tentunya harus dijaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu terdepan yang bisa membantu adalah kantor urusan agama. Banyak penyuluh kita. Terkait juga ada tambahannya ekonomi umat, dan juga terkait dengan konflik yang banyaknya sekarang ini sesama kita juga ada beberapa muncul mengakibatnya konflik kita ini. Yang jelasnya kantor urusan agama sering saya sampaikan bukan miliknya hanya Kementerian Agama, tapi semua unsur ya, masyarakat, LSM, wartawan, silahkan. Dan kedua, kita berbuat sesuatu di kantor urusan agama ini kan pasti kita juga harus dievaluasi oleh masyarakat dan siapapun. Makanya itu saya bersyukur ada teman, ada partner, sahabat, ya silahkan untuk bisa menilai. Memang kalau ada kekurangan ya bisa kita menyempurnakan ini. Jadi memang di KUI ini sudah ada aduan masyarakat, dan juga ini salah satu pembelajaran kita ini ada pembelajaran IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Ada 9 item terkait dengan apa yang petunjuk dari Menpan nomor 14 tahun 2017. Disitulah layanan-layanan kepada masyarakat, dan disitu langsung dinilai oleh pemerintah yang ada di pusat. Yaitu. Pak KUA, saya pernah memantau Bapak, saya baru datang dari Jakarta ke Markas Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bone. Saya memonitor Bapak bahkan berani mendatangi rumah yang ingin mau menikah. Mengapa Bapak mendatangi dan kenapa tidak di kantor? Apa karena Bapak ingin lebih dekat layanan kepada masyarakat, atau mungkin memang Bapak senang lebih turun ke bawah? Karena memang di KUA bukan hanya penyelesaian persoalan itu bukan di meja di kantoran. Oh gitu. Tetapi hal ini kita kan sekarang ini dituntut seperti media harus terbuka, dan memang juga kita sekali-kali kita kunjungi kepada masyarakat yang bersangkutan. Ya tentunya mungkin persoalan mungkin di dalamnya ada orang tertentu disabilitas tidak bisa datang ke KUA. Disabilitas juga. Ya, makanya itu di kantor KUA representasi itu kan memang sudah disiapkan alat. Maksudnya disiapkan bagaimana dikhususkan orang-orang yang tidak normal, ya bisa kita bantu. Yang penting di KUA itu kita semua masyarakat apapun harus layani dengan sebaik-baiknya, dan tentunya juga kita juga harus turun ke lapangan di masyarakat agar kita betul-betul bahwa bisa melayani dengan cepat dan tepat ya kepada masyarakat itu. Berarti Pak KUA tujuannya sosialisasi revitalisasi KUA Tanah Teriatang ini bukan karena
personality Bapak sendiri bahwa Bapak pemimpin baik melayani di kantor urusan agama, tapi ingin membuktikan kepada publik bahwa seluruh staf yang ada di KUA ini ramah, senyum, menyapa dengan rakyat, tidak mempersulit, begitu maksudnya? Seperti itu, bukan semata-mata bahwa hanya ego dari pribadinya, tapi memang kita dituntut. Terus terang selama revitalisasi ini saya sudah berkali-kali diundang ke Jakarta, ke Makassar. Inilah salah satu bagian ilmu yang kita dapatkan. Ternyata memang dulunya bahwa KUA itu serem, menakutkan. Sekarang ini tidak, harus dihilangkan semua itu. Semua layani dengan masyarakat dengan baik. Tadi sudah disampaikan beberapa terkait dengan layanan-layanan ya di KUA. Seperti di sini dilengkapi ada front office-nya, layanan dengan masyarakat. Seperti bagaimana standar sama dengan standar kayak di BAN dan sebagainya. Yang penting bagaimana layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tapi namun hal ini yang penting harus ada kepastian. Contohnya mungkin karena ada penolakannya atau mungkin berkasnya belum lengkap, bagaimana memberikan empati kepada yang layanan kepada masyarakat itu ya. Pak Kepala Kantor Urusan Agama TNT Rietang, saya sudah meliput juga pengadilan agama di Kabupaten Bone, bahkan dari lorong ke lorong, dari toilet ke kantor ruangan hakim dan ruangan ketua. Pak Ketua, apa protektifnya di Bone ini? Dari kemarin ada kurang lebih 3.000 janda setahun yang lalu, dan ini kemarin saya saksikan puluhan orang antri. Protektifnya apa Pak? Karena di Bone kami mensinyalir banyak pernikahan dini, terkesan apakah anak karena sudah terlanjur cinta atau karena orang tua ingin menjadikan cepat anaknya menjadi mantu, akhirnya pernikahan dini. Kemudian 1-2 tahun ada perceraian. Apa proteksi Bapak sebagai gerbang pertama dalam pernikahan ini? Di KUA bukan hanya tugasnya untuk menikahkan. Kalau menikahkan sekarang luar biasa, tapi bagaimana menjaga kelestarian keluarga itu. Nah, makanya itu KUA di sini ada program unggulan yang diberikan oleh pemerintah kita. Dulunya kan, sekarang ini ada namanya BRUN. Ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Kita datangi sekolah-sekolah memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan nikah dini. Yang kita sudah beberapa sosialisasi dilakukan yang ada kalau di Teneteret ini ada 4 kali saya sudah lakukan itu. Ada namanya di sini kita bimbing sebelum melaksanakan bimbingan perkawinan. Yang dulunya adalah suscatin. Ya, dilaksanakan suscatin sebelum kita melaksanakan pelaksanaan ijab kabulnya, kita undang, memberikan pemahaman terkait dengan psikologi keluarga, terkait dengan stunting. Maka saya potong dulu. Bapak undang ini calon pengantin atau keluarga juga calon pengantin diundang? Misalnya Bapak Ibu dari kedua calon mempelai. Untuk sementara ini saya lihat hanya yang calonnya itu laki-laki perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan biasa itu calonnya tidak mau pergi kalau tidak ada juga keluarganya. Biasa juga ditemani, tapi saya lihat di dalam pedomannya adalah dihususkan dulu pada calon pengantin laki dan perempuan. Tapi masih ada tambahannya. Setelah itu ada juga terlibat beberapa instansi seperti BKKBN terkait dengan dari Dinas Kesehatan. Setelah ini juga di Kabupaten Teriatan ini difasilitasi namanya Puskin, Pusaka Sakinah. Orang-orang yang dibimbing diarahkan itu yang sudah nikah 5 tahun. Nah, 5 tahun namanya relasi harmoni. Diundang, diberikan pemahaman terkait dengan keluarga, bagaimana kelanggengan, bahkan juga ada testimoni apa trik-trik sehingga dalam rumah tangga itu bisa langgeng dan sebagainya. Dan terkait dengan hal ini memang ada sedikit kemeluhan kita setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 perubahan umur ya. Sekarang ini alhamdulillah memang di data KUA sangat turun, tapi kita juga tidak tahu di luar sana mungkin ada oknum yang melakukan untuk menikahkannya, yang juga memang diantisipasi. Karena saya lihat memang data di pengadilan, saya lihat di situ yang banyak yang menggugat atau yang mencerai, memang yang nikahnya di nikah kemarin itu adalah yang memang bawa umur ya kebanyakan. Pak KUA, saya kritis sedikit bertanya, pernahkah mengundang penceramah nikah atau walimatul urs di pesta pernikahan? Tidak banyak guyon. Kami banyak melihat itu kebanyakan guyonnya dikedepankan, tapi bukan materi pernikahannya, bagaimana hak dan kewajiban suami istri, sampai nanti keurusan jangan cerai. Saya belum melihat penceramah-penceramah di Kabupaten Bone untuk yang saya pantau. Kebanyakan humorisnya. Apa proteksi Pak KUA? Nanti ini kan ada juga beberapa mubalik di sini yang juga sering juga membawakan nasihat-nasihat perkawinan yang ada di sana. Memang itu adalah yang melaksanakan itu adalah hajatan masyarakat. Ya, tapi di sisi lain tetap juga dihimbau supaya terkait dengan penyampaian bukan hanya sekedar humornya tertawa orang,
tapi bagaimana yang harus memang disampaikan persoalan hak dan kewajibannya, mungkin sampai yang kecil, masalah toharannya, mandi junubnya, harus disampaikan, bukan hanya karena tak nikah tertawa orang, bukan seperti itu. Makanya itu salah satu juga masukan dari kita ini. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu tertentu kita ajak kepada mubalik kita yang penceramah, yang nasihat perkawinan, bukan hanya persoalan itunya, tapi bagaimana memberikan pemahaman persoalan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami, dan termasuk keterlibatan keluarganya itu di dalam keluarga besar dalam hal pernikahan tersebut dia. Kalau boleh saya tanya, kenapa tadi, karena ini acara sosialisasi yang sangat bagus, bergensi menurut saya. Saya sendiri belum pernah memerankan kameramen, tapi tadi ini karena saya melihat kepemimpinan Bapak seorang pemimpin yang bijak, yang baik, saya turun tangan menjadi kameramen karena kru saya masih sibuk sebagian. Pak Kauah, kenapa tadi tidak diundang para imam atau penceramah atau mubalik walimatul urs untuk datang ke sini, atau karena Bapak kurang anggaran? Ya. Dan ini hanya sekedar acara iseng-iseng. Kemarin kan saya juga tidak puas kalau sesuatu ilmu anggaplah sebagai saya rasul. Maaf ya, bukan rasul yang sebetulnya. Adalah saya menerima ilmu dari pimpinan kita, tambah untuk saya dan orang lain. Makanya itu ya, saya juga sebetulnya saya khususkan teman di sini di KUA Tenetariatan, anggaplah revitalisasi, dianggaplah KUA Tenetariatan ini sudah sedikit senior ya dibanding dengan teman-teman saya kumpulkan. Tapi saya sampaikan bukan bahwa saya sendiri sudah tahu seperti ini saya harus berlakukan, tentu, tapi malah kita menjadi bahan evaluasi terkait dengan tambahan lain. Insya Allah arahnya saya ke sana karena masih banyak hal-hal yang kita harus lakukan. Dan kedua, memang kita di KUA ini terkait dengan kemarin, terus terang saya laksanakan penguatan mekanisme sertifikat halal itu tidak ada uangnya, Pak. Tidak ada uang. Alhamdulillah saya bisa datangkan Basnas, datang dari pajak, dari PTSP, membicarakan bagaimana. Tidak ada anggaran, Pak? Tidak ada anggaran Rp1. Tidak ada. Tapi kenapa Bapak mampu mendatangkan stakeholder? Ada pesan Pak mantan itu adalah yang penting ada kemauan, ada mau. Kan bisa datang orang di sini tanpa minum, bisa. Bicara kan walaupun saya tidak dibayar, contohnya mendatangkan orang, betul, walaupun saya tidak dibayar, tidak ada di sini orang sudah haus semua ini, tidak ada. Tapi kalau saya terbiasa puasa, Pak. Wah, ya benar. Ya, jadi inilah, tapi insya Allah kayak ini kan masih ada beberapa program yang penting. Saya lihat ini di KUA sebagai etalase Kementerian Agama. Ya, terdepan semua ujung tombaknya layanan masyarakat ada di KUA. Bukan di tingkat kabupaten, bukan lagi provinsi, hanya di kabupaten hanya menerima laporan, tapi yang berhadapan langsung kepada masyarakat adalah KUA. Makanya itu memang kita kemarin minta khususnya KUA revitalisasi ini bisa ditambahlah uang operasional kita. Pak, tahun ini memang tidak usah saya sebut karena kurang sekali dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Pak Kepala KUA Tenetariatan, sekiranya sesuai dengan golongan dan kepangkatan Bapak memenuhi berdasarkan administrasi negara, Bapak dipercayakan oleh negara menjadi Kepala Kantor Departemen Urusan Agama Kabupaten Bone, Bapak bisa nggak memanggil mereka dan menganggarkan para khotib walimatul urs tadi, yang saya melihatnya bahwa lebih banyak humorisnya ketimbang isi dari materi ceramah walimatul urs, supaya mereka tidak mudah melakukan perceraian. Bukan hanya nikahnya senang sesaat 2-3 bulan atau 6 bulan tiba-tiba muncul segitiga, cinta segitiga karena Facebook, karena Twitter, apalagi sosial media sekarang semakin terbuka. Bagaimana? Iya. Tentunya saya pribadi saya bersyukur sebagai kepala KUA tugas tambahan. Sebetulnya status saya adalah penghulu. Saya sudah bersyukur di situ. Imin untuk di atas saya kira sudah bersyukurlah saya di KUA. Kalau negara yang memang di dalamnya harus sami'na wa ta'na. Gitu. Tetapi hal kemampuan masih belum mampu ke sana. Tapi kami juga Bapak terlalu rendah hati bilang nggak mampu. Negara yang menugaskan. Iya, maksudnya istilahnya kan memang harus punya kemauan dan kemampuan untuk itu. Tapi di sisi lain untuk kampanye seperti itu, menyampaikan kepada teman-teman mubalik bukan hanya lewat pemerintah, tetapi bisa kita lewat ormas, organisasi. Kami kan dari MUI, juga dari DMI, dari ini bisa di situ kita sharing. Tapi lebih afdal juga memang dari atasan kita bisa mendorong, karena wilayah kami hanya khusus di Tenetariatan. Seperti ini sebetulnya tidak ada hak saya undang teman-teman dari KUI yang lain, tetapi karena satu langkah, satu bahasa, oke lah, yang mau maju, yang mau berinovasi silakan bersama-sama kita. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ini kepala KUA kita yang gagah, tinggi, badan bagus, ini menarik juga buat gadis-gadis. Bapak kalau kira-kira disogok dengan cinta supaya memudahkan di bawah umur, terpengaruh enggak, Pak?
Ya, saya kira itulah salah satu komitmen dan amanah yang diberikan. Mohon jangan di apa? Gratifikasi cinta, Pak. Ya, saya kira ndak usah dibujuk-bujuk di apa? Maksudnya seperti itulah. Ya, saya Tapi kira berani menolak, Pak ya. Supaya ya harus berani menolak. harus sesuai Ya, dengan aturan. iya, harus berani menolak itu. iya. Iya, harus kalau memang hal terkait dengan gratifikasi terkait dengan tugas kita itu harus Walaupun keluarga gubernur, bupati, Pak Kawah, tolong nikahkan anak saya, padahal tidak melalui administrasi. Iya, siapapun Berani, kalau- Pak? ya saya harus berani. Sungguh luar biasa. Iya, saya harus berani. Harus sama masyarakat biasa dengan ini. Iya. Pak Kepala Kantor Urusan Agama, ini kantornya juga sungguh luar biasa di tengah jantung kota Bumi Arupalaka. Ini kota kerajaan sebenarnya, Iya. tapi walaupun secara administrasi negara tidak memberlakukan hukum kerajaan, padahal seyogianya ini dihargai seperti di Jogja. Pak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak berani mengundang, kemudian banyak staf. Kira-kira kalau stafnya ini disogok, sanksinya apa, Pak? Oh iya, pasti dan resikonya oknum tersebut pasti dia kena. Oh, kena. Kalau memang dia Tapi kalau keponakan Bapak jadi staf gimana? iya, tapi di sini alhamdulillah tidak punya Oh, gitu. ya tentunya harus sama. Oh, harus Ya, di mata saya sering teman-teman di sini siapapun, apapun ada keluarga, ada sahabat, terkait dengan layanan harus sama. Iya. Tidak boleh ada perbedaan bahwa ada ini. Bahkan saya begini, di KUA di Teniteratin, siapa yang berinovasi, siapa yang ini, itulah teman, maksudnya dekat. Karena begini, kalau repetitisasi ini memang sama. Ada saya lihat sampai 2-30 orang di sini di KUA, ada juga para penyuluh, tapi staf di sini kurang berapa itu 7 orang. Ya, ada front office, tapi di dalam untuk mengembangkan repetitisasi ini ada memang tim-tim kecil. Ya, untuk tidak apa-apa lah mendengarkan informasi, oh seperti ini yang kita mau lakukan. Pak Kawah, walaupun negara ini bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya Islam. Di Bone hampir 90,99 itu adalah Islam. 0,1 yang Iya, iya. non-Islam. Pertanyaan saya sangat kritis, Pak Kawah. Berani nggak menolak atau ada nggak regulasi ketika calon pengantin laki-laki, karena dia menjadi imam, calon imam buat calon istri dan keluarganya, Ya. tidak bisa baca Quran, berani nggak menolak tidak dinikahkan, Pak Kawah? Tentunya dalam hal regulasi itu memang tidak diatur. Oh, tidak diatur. Ya, tidak diatur terkait dengan, tapi tetap kita harus beredukasi. Oh. Ya, jangan-jangan contohnya Edukasinya gimana? Edukasi membantu untuk membelajarkan baca Al-Qur'an. Oh. Iya, mungkin karena kesian sering kalau di dalamnya bimbingan perkawinan bagaimana. Contohnya kita diajarkan nih, makanya itu walaupun tidak masuk dalam kelompok kewajiban sebelum akan nikah itu baca Fatihah, tapi sering saya sampaikan bagaimana seorang laki-laki bisa mengaji khususnya bacaan surah Al-Fatihahnya itu. Ya, makanya itu sebelum kita nikahkan biasa ada imam atau mungkin ada KUA penghulu. Sebelum saya nikahkan tolong bacakan dulu surah Al-Fatihah. Memang sudah kita edukasi, tapi itu bukan menjadi kewajiban membatalkan atau tidak dinikahkan orang. Pak Kawah ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama TNI yang terbaik, salah satu yang terbaik di Kabupaten Bone, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Pak Kawah, pernah nggak ada kasustis menikah, artinya hamil di luar nikah, kemudian dia minta nikah? Ya, ada. Sering juga dapat kita orang sudah Kalau boleh hamil. tahu persentasinya berapa persen, Pak Kawah? Oh, dari anggaplah kalau 10 dari 100 paling ada kalau dalam 1 tahun kalau ada 1-2. Oh, 1-2. Ya, Saya pikir 1-2. tadi ada Pak Kawah menyebut ada 10 dan 20, luar biasa. Itu. Mungkin Sungguh kalau ada bahaya. 1-2 di dalamnya kan memang sudah ada penyampaian lebih awalnya, mungkin ada keluarganya seperti ini. Iya. Ya, biasa kita tetap kita layani sama dengan layanan yang lainnya. Pak Kawah, apa langkah-langkah progresif untuk bantu rakyat ketika ada laki-laki menghamili perempuan lalu meminta pertanggungjawaban mau menikah, tapi laki-lakinya tidak mau? Kami sering menghadapi, Pak, di Laskar Korupsi di Kabupaten Bone, Iya. sudah ada 23. Apa langkah-langkah dan upaya Bapak kalau Ini- bisa bersinergis dengan Laskar Anti Korupsi? Iya, ini bukan hanya kita bekerja saja di KUA, tentunya kita harus ada terlibatan. Contohnya kalau contohnya di kelurahan ini ada kepala lingkungan, Iya, ada betul. toko masyarakat, saling menghubungkan. Karena di situ kan biasa sering muncul siri, siri, betul. siri, ada rasa malu. Kalau jalan ada Palaka, itu bahasanya ditender, ditindih tenda- batu. atau dibuang di sana. Di Cempalagi. sana. Tetap kita edukasi sebanyak yang baik. Yang penting
yang bersangkutan tidak ada halangannya untuk bisa kita nikahkan, tentunya harus kita kumpulkan bagaimana dan segala macamnya. Tapi namun hal ini sebagai kantor KUA mungkin secara fisiknya tidak ada sanksinya, tapi tetap harus kita maksudnya memberikan pemahaman terkait hal ini. Contohnya bertanggung jawab ya. Ya, ada juga bisa kita dapatkan ya. Yang sama sekali tidak mau ya, lantas melalui dengan tokoh, kepala lingkungan atau kepala desa ya menghubungkan, alhamdulillah bisa dengan Pak Kawa. Tadi saya lihat di layoutnya dalam presentasi Infocus proyektor, saya lihat tadi sertifikat halal. Mengapa di sini kan kami anggap sudah kota halal karena mayoritas Islam. Mengapa masih Bapak lebih intens untuk menyampaikan bagaimana ada sertifikasi halal? Ini memang salah satu wacana pemerintah kita ini kalau saya tidak salah 24 Oktober ini, bagaimana produk-produk yang ada di Indonesia ini sudah memiliki sertifikasi. Makanya itu dari kemarin kami sudah laksanakan 2 tempat kampanye di pasar dan di Pasar Pelaka dan Bajoe, dan termasuk dari awalnya dari Kabupaten Teriatan ini kita bincang-bincang beberapa teman-teman. Dan selanjutnya terkait dengan produk halal ini memang sangat penting karena kita kesian sebagai sama-sama muslim, tapi ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi tidak jelas dari mana, apa bahannya dan segala macamnya. Makanya itu memang tanggung jawabnya para penyuluh kita memberikan pemahaman. Iya, para penyuluh-penyuluh untuk bisa memberikan pemahaman tersebut. Makanya itu kemarin saya sengaja datangkan memang Basnas yang memberikan juga motivasi. Boleh nggak ditunjuk siapa penyuluh di sini salah satunya? Ini ada 5 orang di sini. Boleh salah satu penyuluh Pak. Saya minta yang cewek. Boleh maju satu. Boleh Pak Kawa maju satu. Satu aja bisa ya, ini. Bisa video ini. Ya. Ya. Ini. Izin punya. Ya, mari Bu. Satu aja. Enggak, pertanyaan saya nggak banyak. Ya. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Herwati SAG. Tugas di Kecamatan Kawa Tani Terateng ini? Iya. Ibu pernah nggak menemukan ada produk yang tidak halal atau misalnya ada bakso babi atau tikus di Kabupaten Bone? Kalau pengalaman saya belum pernah menemukan seperti itu. Tapi pernah dengar? Ramai di sosial media? Iya, pernah Terus, dengar. Kantor urusan agama turun? Karena ini penyampaian yang lepas, maka kita lepas? Iya. Belum ada yang kalau diminta oleh kepolisian menjadi tim ahli karena Kak Pas kan menjadi saksi ahli, bersedia sebagai penyuluh? Ya, kalau memang di negara memungkinkan kepada kita, insya Allah. Pernah nggak Ibu kira-kira memanggil kerjasama dengan kepala kantor urusan agama yang jaga ini, memanggil ke sini para ekonomi mikro yang ada di Kabupaten Bone supaya jangan coba-coba ada produk yang tidak halal? Ya, baru sebatas menyampaikan informasi Pak, belum ada untuk yang lebih lanjut. Ibu sudah berapa tahun bekerja sebagai ASN? Bukan ASN, tapi penyuluh agama Islam non PNS. Oh, non PNS? Iya. Masya Allah, non PNS tapi begitu semangat datang sosialisasi. Saya pikir tadi Ibu lebih milih tidur daripada, kan bukan PNS. Iya Pak. Apa yang membuat Ibu semangat? Saya ini tanya privat sedikit. Apa yang membuat Ibu kan bukan PNS, mengapa tidak tidur saja atau layanin suami saja? Karena Pak, ini menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai penyuluh. Kalau ada kegiatan di kantor, kita diwajibkan juga untuk mengikuti supaya kita tidak ketinggalan di dalam informasi-informasi yang ada. Saudara pemirsa, ini Ibu ini sangat cantik, memilih demi berbakti untuk bangsa dan negara dan rakyat masyarakat Kabupaten Bone. Padahal dia honoris, bukan PNS yang tetap, tapi rela meninggalkan suami, anak sementara demi untuk pengabdian kepada negara. Terima kasih Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Kepala KUA, untuk pencegahan pernikahan dini ini tadi saya bilang baca Quran. Kemudian kalau kira-kira kan ada orang sama sekali nggak pernah ya, biar membuka Iqra pun nggak pernah. Apakah ada bimbingan 1 hari atau 2 hari saja? Iya. Oh, selamat datang Wakil Ketua. Wah, ini mantan AKP Suherman Purnawirawan, baru pensiun dari Polri, bergabung di Laskar Anti Korupsi. Kira-kira ada nggak program bahwa ada memang manusia mengaku Islam tapi nggak bisa baca Quran, alif aja nggak ngerti? Ada nggak program penyuluhan sehari pun? Atau 1 jam pun? Ada privat nggak seperti itu?
memang juga bahagian tanggung jawab kami juga terkait dengan pemahaman khususnya BTQ, baca tulis Al-Quran. BTQ. Ada beberapa teman-teman memang penyuluh dan spesialisnya ada yang juga memang BTQ. Dan memang sekarang ini kan sudah ada terdata data kita seperti halnya TKTPA, pengajian Al-Quran dan sebagainya. Khusus yang contohnya kita dapatkan, tapi yang terakhir anak-anak milenial yang baru menikah ini, alhamdulillah dibanding dengan dulu-dulu ini sudah ada perkembangan. Karena mungkin dulunya mungkin jarang mengaji atau memang sama sekali. Sekarang ini kan sudah menjadi ketinggalan kalau ada anak-anak tidak masuk tidak mengaji. Apalagi sekarang keadaan ada yang memudahkan metode Iqra. Metode Iqra. Dan kedua, sekarang ini alhamdulillah di khususnya Trinitariata ini banyak kelompok-kelompok pengajian, bahkan ada tahfiz Al-Quran kita, bahkan ada literasi Al-Quran melalui kemarin itu Pak Gubernur kita masuk ke beberapa sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman terkait dengan baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah selama saya di Trinitariata ini saya bersyukur tidak pernah sama sekali mendapatkan seorang Islam baik laki-laki perempuan yang sama sekali tidak tahu baca Al-Quran. Walaupun memang masih ada yang terbata-bata. Walaupun belum begitu lancar. Tapi paling tidak Iqra sudah ya. Kalau sudah tahu abata, apalagi lapas-lapas Al-Fatihah, surat-surat pendek sudah bisa tahu sudah bisa membaca. Walaupun nggak bisa membaca, tapi paling tidak dia hafal. Masih terbata-bata untuk membacanya. Makanya itu salah satu penyuluh kita mendorong itu. Hampir teman-teman punya TKTPA ya untuk bisa. Bahkan juga di sini bukan hanya TKTPA, juga ada orang dewasa seperti ada kelompok majelis taklim. Jadi majelis taklim bukan hanya sekedar pengajian duduk arisan dan segala macamnya, tapi di situ memang kita sambil juga ada pengajian dengan beberapa kitab, termasuk juga baca tulis Al-Quran. Ya, apa ada tahsin. Saya sendiri terserang di KW ini setiap hari Kamis saya mengaji, saya sendiri mengaji juga. Ada beberapa teman-teman memperbaiki bacaan dan ini seperti begini. Sebenarnya ada beberapa teman setiap hari Kamis memang saya kenal sebelum melayani masyarakat, bergabung dengan para penyuluh, kita dulu duduk bersama. Pak Kawah, ada nggak program nikah massal belum pernah menikah sama sekali dan sudah pernah menikah orang tua tapi dulu belum pernah dapatkan surat nikah? Ada program seperti itu Pak Kawah? Untuk ini tidak ada ya untuk mau nikah massal, tapi itu kan arahnya nanti isbat nikah. Nikah. Sekarang ini dulunya kita kerjasama dengan pengadilan, tapi setelah kita baca ini kami juga tidak terlalu memsponsori untuk melakukan itu, mencari orang-orangnya. Jadi kalau ada orang seperti ini, kalau di sini hanya diarahkan langsung ke pengadilan agama, kecuali kalau ada keputusan memerintahkan atau ada memang penunjuk bahwa KW ini bisa mengeluarkan buku nikahnya. Pertanyaan terakhir kritis ini. LSM Ormas di Kabupaten Bone lebih 500 organ. Bapak terlalu transparan, terbuka, berani mengundang mass media Ormas. Bapak tidak takut Pak? Alhamdulillah. LSM-nya kritis-kritis. Ya kan teman-teman kan sahabat-sahabat saya juga. Kita sama-sama. Kalau terkait dengan hal layanan terkait dengan ini kan semua orang masyarakat. Apa salahnya kita duduk ngobrol? Saya juga ketemu di warkop, bicara-bicara. Bapak sering ngopi darat? Iya, biasa kalau ada sesuatu tujuan bukan hanya minumnya secangkir kopinya. Tapi ada sesuatu yang kita mau ambil di dalamnya. Rela Bapak menyisakan waktu yang mestinya di luar kantor sudah untuk anak istri. Bapak menyisakan waktu untuk LSM Ormas. Saya siap untuk selalu untuk silaturahim bersama-sama LSM, bersama-sama wartawan. Kenapa Bapak nggak calon Bupati Bone saja kalau begitu? Itu sangat luar biasa itu kalau ini. Atau menjadi calon wakil bupati mendampingi Bapak Haji Abdul. Ya, mudah-mudahan. Ya. Saya kira itu Pak ya, Bapak bilang mudah-mudahan supaya malaikat jawab. Amin. Yang jelas itulah biarlah mengalirlah maksudnya seperti hal itu. Jadi saya mungkin terakhir saya terima kasih Pak Andi ini dan mudah-mudahan insyaallah tetap kita dipantau, maksudnya karena kita ini tidak tahu arah kita. Jadi walaupun ada regulasi tentunya harus ada teman-teman LSM, ada wartawan seperti ini, baru kita tahu kalau ada yang mengingatkan kita. Seperti ini. Dan kedua juga tidak menutup kemungkinan masyarakat harus dipuaskan semua, karena masyarakat itu kan tidak semuanya keinginannya kita di KUA tidak bisa diterima dengan baik karena persoalan persyaratannya tidak memenuhi. Jadi tidak semuanya harus
apa masuk di berkas ini harus dilayani sebaik-baiknya, tetap kita layani dengan baik, tetapi mungkin akhirnya ada penolakan karena tidak sesuai dengan standar persyaratan administrasi yang kita lakukan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya barusan wawancara eksklusif dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Dr. Anis, Pak? Iya, SAG ya. Ya, Bapak Abdul Wahab Wahid. Maaf Abdul Wahid, maaf saya. pemirsa, Bapak Abdul Wahid Arif Sarjana Agama. Beliau MPD. Ya, maaf. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Abdul Wahid Arif Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Nah, beliau ini adalah orang yang sangat dekat LSM, Ormas, bahkan berani kopi darat atau ngopi-ngopi di tempat warkop-warkop. Beliau menyisakan waktunya demi untuk komunikasi dengan banyak stakeholder, karena LSM Ormas juga ini adalah bagian stakeholder untuk membangun Kabupaten Bone. Saudara pemirsa, inilah wawancara saya dengan seorang yang kepala KUA, sangat berani, sangat elegan, terbuka. Kita menyaksikan tadi acara sosialisasi atau bimbingan atau penyuluhan revitalisasi kantor urusan agama di Kabupaten Bone, menghadirkan KUA yang lain dengan staf KUA yang dari tempat lain di Kabupaten Bone. Demikianlah wawancara ini. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kasih itu dulu. Sini Ki. Assalamualaikum, Mbak. Ibu, ini mau menikah atau tidak? Di sini Ki duduk. Oh, mau menikah? Iya. Wah. Kayak di ruangan Adek. itu. Assalamualaikum. Namanya siapa? Alam. Sana Apa Ki, ruangan adek Fong. termasuk Lihat, karena calon istrinya belakang. cantik atau memang sudah lama bercinta? Sana Ki. Oh, memang karena cantik. Atau sama-sama Ki ini kah? Ini, Oh, Bapak ini. mau menikah Sama. terlalu semangat ini apa karena urusannya? calon istrinya cantik ya? Sini Oh, Ki. bukan begitu? Oh iya. Tapi sudah lama kenal, Pak ya? Oh, luar biasa. Namanya tadi siapa? Alam. Ini saudara pemirsa, Alam salah satu calon pengantin baru yang mendaftarkan secara administrasi Ki, di kantor urusan agama Tenetiriatang. Nah, saudara pemirsa, ini instruktur yang cerdas, cantik, jomblo lagi. Jadi kalau ada yang mau mendaftar lewat kepala kantor urusan agama. Iya. Ini calon pengantin. Ini mengurus duplikat nikah. Oh, duplikat nikah. Kenapa? Kalau boleh saya tahu kenapa surat nikah? Siapa? Estu. Restu. Oh, bagus ya. Restu. Suaminya Resti. Bukan. Oh iya, bukan. Nanti Anti saya membuat bisa laki-laki banyak bergetar ya. Masya Allah. Ini apa, Mbak Anti? Pak, ini namanya Bapak, Oke. revitalisasi Insyaallah. fasilitasi stadion display untuk pelayanan kepada masyarakat. Sejak kapan bisa program komputerisasi begini? Maksudnya layanan. Iya, layanannya. Ini kan program komputerisasi sudah ini, bukan offline. Oh. Jadi Google site. kamu itu mengisi utamanya dalam manual lagi. Buku. Oh, berarti Mbak Anti kalau masyarakat nggak tahu langsung dipandu ya? Di pandu. Oh, dipandu. Oh, Jadi iya luar biasa. Jadi selain Mbak Anti siapa yang mau memandu? kebetulan teman-teman staf di sini bergiliran. Oh ya, Iya. bergiliran. Iya, bisa semua memandu. Oh, Kepala KUA. Tadi udah ditelepon dari konsulan. Konsultasi. oh. Keterangan kunjungannya konsultasi. Namanya Al Uliani Laga. Mbak Uliani atau Ibu Uliani Laga? Mbak. Mbak Uliani Laga. Mbak, tadi saya melihat ini seperti pengalaman sih layanan online begini atau digital begini. Iya, karena Ini baru coba-coba menyentuh layanan digital di kantor urusan agama Tenetiriatang ini, atau sudah sering di kantor bank atau di sudah mall? karena sekarang pelayanannya untuk semua sudah seperti ini. Semua serba digitalisasi. Sudah digitalisasi. Oh ya, bukan hanya tiket serba digital ya. Udah enggak sekarang semua pelayanan pemerintah itu udah seperti ini. Tapi belum pernah mendapatkan juga calon cari istri dan suami digital juga belum. Banyak sih Oh, banyak. dikasih. Oh. Cuman harus hati-hati itu. Iya. Sekarang semua Tapi kalau tiba-tiba yang muncul yang jawab ke kantor urusan agama, ada apa ya?
Oh gitu. Langsung chatting di Facebook. Padahal itu kepala kantor urusan agama, nggak berani gombal. Oh gitu ya Pak. Ya pasti juga kita melayani dengan santun. Enggak. Etika. Sebagai masyarakat bahwa urusan agama, padahal itu dipikir staf. Padahal kepala kantor urusan agama, nggak berani gombal. Nggak berani. Oh, nggak berani, mantap. Apa merasa canggung atau biasa-biasa saja? Tidak merasa betul-betul terlayani, apalagi udah mulai santun apa segala macam. Mulai santun atau memang orangnya karena cantik atau memang di depan saya aja santun? Tidak, memang pelayanan sekarang sudah maksimal, saya lihat Pak. Serius? Serius, udah maksimal, baik dimanapun. Ini keluarganya kepala kantor urusan agama kali. Tidak Pak, bener enggak? Ini disogok berapa sih sama kepala kantor uang? Berapa bener ini enggak? Oh iya. Oh baru. Oh jadi enggak tadi belum ketemu nih kepala kantor? Belum, baru telepon tadi tapi beliau sibuk. Jadi tadi itu bukan sanjungan, murni ya? Murni. Bahwa di kantor urusan agama Tanah Kecamatan Tanah Tiratan ini Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, karena saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi dari Jakarta, ini memang murni ya pelayanannya seperti ini. Murni pelayanannya, semua sudah seperti ini. Jadi senang kalau kantor KUA, kantor lurah, kalau perlu kantor ke desa, semuanya serba digitalisasi. Jadi nggak bisa manipulasi ya. Tidak bisa manipulasi apa. Mau ngurus sertifikat tanah, sertifikat cinta. Ya sertifikat cinta maksudnya sertifikat nikah. Oh iya betul. Ya itu. Belum nikah. Oh iya, semoga cepat dapat jodoh ya. Sama Ibu Anti. Iya. Amin. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Makasih Bu. Siapa tadi? Yani Laga. Yani Laga. Yani Laga asli orang mana? Asli sini. Mama asli sini, Papa Buton. Pantas. Saya bertanya karena laganya itu Sulawesi Tenggara. Iya, karena saya barusan reportase dari Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bapak. Maaf Pak, saya media Laskar Anti Korupsi Pojok 5 Jakarta. Iya, Bapak mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahwa layanan ini sejak kapan Pak, layanan konsultasi ini atau sejak dulu Bapak? Sejak revitalisasi ditetapkan kalau itu kita harus ada layanan konsultasi. Biasanya kan karena hanya pengadilan saja ada konsultasi gini. Ternyata di kantor KUA juga ada konsultasi. Ya, itulah revitalisasi Pak. Artinya semua pelayanan bukan hanya layani, tapi konsultasi termasuk kita layani juga Pak. Bapak senang nggak dengan program revitalisasi ini yang diterapkan pemerintah? Senang sekali Pak, karena kadang ada apa-apa masyarakat kalau salah kita berikan solusinya. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kepemimpinan Kepala KUA sekarang, Abdul Wahid Syarif? Sangat baik. Atau karena Bapak takut dimutasi? Tidak Pak. Oh memang aslinya baik. Memang betul-betul bekerja Pak sesuai dengan Ya. betul. Assalamualaikum Bapak. Bapak namanya siapa? Waris. Pak Waris. Oh Kepala KUA-nya Pak Wahid, Bapak Pak Waris. Bapak tanggapannya terhadap layanan di kantor urusan agama Tanah Tirata ini karena salah satu KUA terbaik di Kabupaten Bone, apa tanggapannya? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Cukup prima. Oh, Bapak bangga ya? Awal masuk sudah senyum-senyum di Oh, sudah senyum. Jadi rakyat itu senyum saja sudah bahagia. Mana pilih senyum atau cemberut? Itulah saya bilang awalnya baru masuk pekerangan sudah senyum didapatkan dari dulu. Nah pertanyaan saya, rakyat itu senang kalau dilayani dengan senyum atau cemberut? Atau acuh tak acuh? Sangat senang. Oh senang Pak. Oh luar biasa. Boleh tanya Bapak urusan apa? Kantor Pengadilan Agama kelas 1A Watampone. Kemudian siapa yang pernah nikah, kalau di BTG nikah atas nama nikah, ada saya juga. Iya tapi itu luar biasa bagus. Di Muying, tahun sekali nikah. Ibu, namanya siapa Bu? Ibu. Nama apa juga? Dulu tahun Wah, sekali, jelas. Ibu Haja Fasiha, Ibu Haja. Kira-kira kalau ada masyarakat Bone yang kehilangan surat nikah tahun 70 masih bisa nggak? Ada datanya? Pengadilan situ. Oh insya Allah, luar biasa. Iya. Kehilangan. Masa, oh ya ini dia ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini tahun 57, 56, 63. Wah ini tahun 57. Masya Allah.
baru 10 tahun lebih setelah Indonesia merdeka. Ternyata, nah kita lihat tahunnya luar biasa. Ini mencengangkan Pak Suherman. Coba Pak, Wakil Ketua Kabupaten, ini Wakil Ketua mantan Polda Sulawesi Selatan bergabung di Laskar Anti Korupsi sebagai Wakil Ketua Kabupaten. Inilah yang membuat Laskar Anti Korupsi Pejam 45 semakin kredibel di mata rakyat. Karena Laskar Anti Korupsi Pejam 45 ini tidak boleh menerima uang, tidak boleh memberi uang, dan tidak boleh menakut-nakuti, dan tidak boleh juga membuat masyarakat tidak prima dalam layanan. Jadi kita mendukung supaya masyarakat terlayani dengan baik. Kalau ada yang mengganggu, justru Laskar Anti Korupsi harus hadir tampil terdepan untuk membela para stakeholder pelayanan publik di Republik ini, bukan hanya Kabupaten Bone. Pak Wakil Ketua, apa tanggapannya setelah melihat arsipnya setelah Indonesia merdeka saja ini tahun 1957 masih ada? Apa tanggapannya Pak Wakil Ketua? Baik, dilihat daripada pendataan arsip yang ada. Kagum Pak? Dan kaget ya, ternyata masih ada. Kok bisa masih ada? Ada. Padahal kadang kalau kita mengurus dulu, kalau baru saja ini digitalisasi seperti SIM kalau di kepolisian, kadang datanya sudah hilang, tapi di sini masih ada. Jadi Bapak kagum Pak ya? Bukan berarti kita membandingkan pemirsa ya? Waduh, luar biasa. Ibu Haja Fasiha, PNS atau honor? Terakhir bulan ini, Pak. Oh terakhir, mau perlu tugas? Mau dikasih oleh-oleh apa sama negara? Kira-kira sebelum purna bakti? Ya? Oh begitu, mantan kepala KUA dulu? Mulai sejak sanawiyah. Oh iya. Sampai kuliah, sampai kerja, sampai Oh iya, kebetulan sepupu saya. Iya, sepupu satu kali. Iya. Iya benar. Nah, nanti datanglah rombongan. Bawa ini supaya bisa. Belum. Kalau pernah pasti termemori di otak saya. Nah ini saudara pemirsa luar biasa, didampingi Ibu cantik, Mbak Anti, Ibu Haja Fasiha. Nah ini masih muda tapi sudah mau pensiun. Lagi beberapa hari saja. Lagi berapa hari? Apa harapannya kepada negara setelah nanti purna tugas? Ada butuh nggak oleh-oleh, sertifikat atau hadiah dari negara? Oh tekan lagi. Komputer semua. Ini komputer lengkap. Ada waktu tertentu Pak ya perkan kali itu Oh scanner. Oke, ya kan itu sebetulnya ya pasti. Oke. Oh di scan. Apa tujuannya Mbak Anti? Minum dulu. Digitalisasinya supaya Agar tugas fisiknya sudah perubahan. Oh, undang-undang nomor 16 Ya. tahun 2019. Oh. Tapi kalau filenya sama sekali tadi nggak ada, arsipnya ada di situ ya, yang tadi. Oh iya. Oh di scan supaya update ya. Ayo dulu titik tunggu dulu. Ini kan mau di scan juga surat nikahnya di sini. Oh bisa. Saya kan sudah nanti Nomor 16 tahun 2011 terkait dengan Pakai apa namanya? kewinan. Apa artinya itu? Perempuan umur 16 tahun, sekarang 19 tahun, sama dengan secara online saya lihat memang ada Artinya publik tahu bahwa Mbak Anti sudah menikah. Oh begitu. memang berubah undang-undangnya, tapi Enggak, pertanyaan saya misalnya Mbak Anti menikah nanti dengan si A atau si B, ketahuan bahwa Mbak Anti di kantor urusan agama ini sudah menikah statusnya. Wah Masya Allah. Amat. karena ada beberapa hal. Oh ada ketua APRI apa? Hanya seorang perempuan atau laki. Oh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Kemenak ada Pokjalu apa? Ya, penggunaan NU Kabupaten Bone Muhammadiyah. Nanti kerjasama sama Laskar Anti Korupsi ya? Iya, nanti ditambah. Iya ditambahkan. Ini luar biasa. Boleh saya ini operator dan pengelola data. jadi terkait nanti saya juga jalan-jalan Nah, semua. ini operator sejak kapan sistem digitalisasi semua? Saya melihat ini dari mulai masuk harus input data, mau ketemu siapapun digitalisasi. Jadi ketemu Mbak Anti harus juga tulis di situ. Nggak bisa langsung main kode mata. Sejak kapan Ibu? Di situ ya harus Kalau SIM
ada teman tuh ada yang masuk ke Dewan banyak tamu. Dia bilang gua tadi ke sana Iya, bahwa nanti saya ambil tapi ini masuk dulu makannya. Berarti kalau saya warga mutasi warga Kecamatan Tiratan, berarti saya harus terdaftar di sini ya? Bukan, maksudnya saya sudah menikah, bukan mau menikah. Jadi kita makan di kasih. Oh iya. Tempatnya pihak perempuan. Ya, tadi saya mau ngomong lain tapi karena ini live nggak berani ngomong. Oh iya. Coba. Ya, Assalamualaikum Bapak. Oh iya. Pak, Bapak senang nggak semua serba digitalisasi di kantor urusan atau membuat Bapak rese? Terkait dengan Oh senang? Bukan membuat Bapak ini kok mestinya tulis saja, tulis pulpen, ini kok malah harus dikomputerais semua. Bapak malah kenapa lebih memilih senang komputerais Pak dengan sistem yang manual? Semuanya bisa menjadi pasangan. Tapi namun hal ini juga Oh online langsung? faktor Oh connecting masuk? Masya Allah. Connectingnya sampai di pusat? Oh sampai Kementerian Agama? Masya Allah. Ini ibunya cantik semua ibunya. Oh sama istri? Masya Allah, waduh, betah dong. Nah ini kebetulan secara spontan tapi dan memang tugas negara dan rezekinya karena tiba-tiba berhadapan suami istri bertugas ini dan cintanya akan terjaga selamanya di rumah terjaga selalu bersama, di kantor terjaga selalu bersama. Pasti nanti kalau mau makan pasti bersama. Ya, nggak ada yang bisa main kucing-kucingan di telepon nanti mah di mana? Di pasar, Pak di mana? Di mall. Padahal jalan sama orang lain. Nah, ini bisa terjaga. Ini bagus. Ya luar biasa. Sudah berapa tahun tadi? 2 tahun? Sistem diganti di komputer ini? Oh, 2019. Sehingga kita sedikit ada masalah kan malah tidak belum berpikir secara matang dewasa. Ya ya. Dengan pengadilan agama. Kebanyakan Luar biasa saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya diizinkan masuk dari ruangan ke ruangan. Ini masih ada, buanglah sampah bersih, sangat bersih. Nah ini kita salut didampingi staf yang piawai, instruktur. Beliau juga instruktur kantor urusan agama, mungkin bahkan di Kabupaten Bone beliau dipakai. Bukan hanya di kantor urusan agama TNI Tiratan. Luar biasa. Boleh lihat toiletnya? Apa? Wah bagus, bersih. Nah, bagus, bersih, sangat bersih. Nah, toiletnya bersih, luar biasa. Luar biasa sampai masuk, saudara pemirsa, sampai masuk dari toilet sampai ke toilet juga. Budaya malu. Kenapa harus ada istilah budaya malu? Memang di Bone ada yang nggak malu? Oh, motivasi. Oh gitu. Oh iya iya. Ini kan masjid ya? Ini seluruh masjid di 27 kecamatan. Kecamatan Tanah Tiratan. Wih, Tanah Tiratan saja. Subhanallah, begitu banyaknya masjid. Masya Allah, luar biasa saudara pemirsa. Masjidnya saja update di kantor urusan agama Tanah Tiratan 112 masjid. Subhanallah, ini betul-betul tidak ada yang terlewatkan informasi di kantor urusan agama karena bukan hanya urusan nikah. Ini ruangan Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Abdul Wahid Arif, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Nah, beliau ini lengkap foto-fotonya, dokumentasi sama Wakil Bupati. Ya, ini luar biasa beliau. Ya, ini
Masya Allah, ini persis kantor Polres dan Polda. Itu kepala KUA dari masa ke masa. Iya, ini kepala KUA dari masa ke masa Mbak Anti ya. Mudah-mudahan nanti kalau mau kenalan Mbak Anti, sertifikasi halal dulu katanya. Ya, melalui kepala KUA. Tapi uang panaiknya nggak minta 1 miliar. Oh tidak, sedikit. oh iya, Masya Allah. Ini luar biasa, patut dicontoh, bukan hanya di Polda, di Korem Kodim, Polres, di kantor Bupati Gubernur, saya nggak tahu apa dipajang semua juga. Nah ini sungguh luar biasa. Iya, subhanallah, luar biasa ini. Memajang semua, jadi update semua kita. Jadi kita mau nanya, mana kepala KUA yang tahun ini ada? Tahun 80-an. Tahun 80-an, arsipnya saja tahun 50 masih ada. Jadi kalau ada yang surat nikahnya hilang di Tanah Tirata, ya pasti ada. Tapi jangan hilang di Jakarta, orang Jakarta, karena Pak Wahid bagus, pergi ke Tanah Tirata karena baik. Nah, ya jadi harus orang Tanah Tirata juga. Luar biasa, ini tadi kesaksian Bapak Abustang. Mantan di sini juga. Iya, mantan kepala KUA juga? Iya. Oh, iya. Sekarang menjadi penghulu. Oh, begitu penghulu. Oh, iya. Jadi enggak rese Pak ya, dulu kepala, tiba-tiba menjadi penghulu. Itu biasa Pak, dalam rotasi kepegawaian Pak ya? Saya pernah ke Perseksi dulu. Oh, pernah juga ke Perseksi dulu di sini? Perseksi Haji. Oh, luar biasa. Jadi nggak boleh ada istilah, oh setelah saya jadi kepala KUA nggak boleh jadi penghulu, malu, nggak ada istilah malu Pak ya. Justru harus mengabdi Pak ya. Betul. Kalau misalnya Bapak dipilih jadi anggota DPR juga mau kan Pak? Iya, kalau Pak Abdul Wahid Arif, sarjana agama, magister pendidikan, tiba-tiba dilamar oleh Bapak Haji Ambo Dalek menjadi calon wakil Bupati Bone 2024-2029. Ya semoga beliau berkenan, tapi beliau tadi hanya senyum-senyum. Ya karena saya juga terharu sama beliau. Belum pernah saya menjadi kameramen, hari ini saya seumur hidupku menjadi kameramen karena mungkin bukan kepiawaian beliau, tapi ya termasuk karismatik beliau mungkin yang membuat saya bisa menjadi kameramen hari ini. Iya. Ya, syukur saya datang hari ini bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis saya ditawari pasti nolak. Tapi kalau hari ini di pemirsa saya ditawari, ini kopi susu. Oh bukan, ini kopi ginseng, gula aren. Nah ini kopi yang diminum ini habis menikah dari sini semakin kuat, strong. Nah baik pemirsa, inilah hasil reportase dan wawancara eksklusif kita dengan mantan kepala KUA Pak Abustang, sarjana agama, MSI, kemudian Bapak Abdul Wahid Arif, sarjana agama, magister pendidikan. Ini gagah. Kalau ini duda, rebutan gadis-gadis atau janda di Bone. Banyak sekali janda yang cantik. Ya, mudah-mudahan tidaklah. Beliau dengan suami istrinya harus langgeng sampai penghujung umur. Nah, beliau sampai ngamin luar biasa. Ini pemimpin. Kalau ini mantan dari Polda. Nah, yang suka dulu garang di darat menertibkan orang yang tidak punya SIM STNK. Ya, tapi dia nggak ditilang, disuruh ambil STNK-nya, disuruh ambil SIM-nya. Itulah beliau. Baik, saudara pemirsa, demikianlah hasil liputan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.